Bapak Ibu sekalian, Majelis Zikir Ar-Ridho yang saya hormati, dalam konstruksi kita di antara hijrah dan kital, yang di sana sedang terjadi pembantaian, pada hakikatnya dia cuma mengulang peristiwa sebelumnya. Ketika Amerika masuk, ketika para petualang dari Inggris masuk ke benua Amerika, maka yang dibantai adalah suku Indian. Dan di dalam suku Indian, strategi mereka, kalau tidak dimabokkan, dibantai, lalu kemudian dihajar para perempuannya, dibunuh para anak-anaknya, ethnic cleansing. Ketika Kapten Hook pergi ke Australia, yang terjadi adalah ethnic cleansing. Dan kemarin mereka tidak mampu menyelesaikan perpaduan antara aborigin dengan para pendatang kulit putih di Australia kemarin. Paling tidak pekan lalu. Saya ngambil 3 peristiwa. Peristiwa pertama Amerika, peristiwa kedua Australia, peristiwa ketiga New Zealand. Sama. Ethnic cleansing. Kata kunci dari ethnic cleansing adalah perempuan dihajar, anak laki-laki yang berpotensi bahkan rata-rata dihajar habis. Apa poinnya? Tidak ada kelanjutan generasi perjuangan. Ulang. Ethnic cleansing bermakna sebagai tidak adanya kelanjutan, dalam bahasa kerennya regenerasi perjuangan. Itulah ethnic cleansing. Itulah yang terjadi juga di mana? Di Cina di mana? Halo, di Cina di mana? Uighur. Di Indonesia terjadi nggak? Nanti dulu. Nanti dulu. Saya bersama sahib saya, Farid Talib. Saya terbiasa di Rasil. Saya salah satu orang yang menolak vaksin dan COVID. Buat saya COVID dan vaksin bagian dari upaya depopulasi. Sekarang di Amerika rata-rata terbukti bahwa mereka yang terkena vaksin menjadi korban atas posisi fungsi-fungsi reproduksinya, terutama pada perempuan. Cuma orang Indonesia tidak rata-rata tidak buka itu. Saya kebetulan dapat semua. Bagaimana protes-protes itu muncul? Saya kemudian ngomong juga bahwa nanti di 2024 upaya untuk depopulasi terjadi. Apa poinnya? Peperangan itu terus berjalan. Di sini muncul kalimat Al-Baqarah 120. Walan tardor anka Yahuda wa Nasara ala tatabun milatahu. Walan tardor, mereka sama sekali tidak akan pernah ikhlas ridho. Siapa mereka? Yahudi dan Nasara. Tidak disebut Bani Israel. Itulah ethnic cleansing yang sedang terjadi di Gaza. Karena itu muncul protes di Amerika bagi Yahudi ortodok yang tidak setuju atas perilaku ethnic cleansing dan peperangan yang sedang terjadi. Muncul juga peristiwa di Uni Eropa sejumlah Yahudi yang tidak setuju pada perilaku Benyamin Netanyahu. Saya terikat pada 2 peristiwa. Bagaimana kalau saya terusin Yitzhak Samir, ceritanya agak panjang. Bagaimana Yitzhak Samir, pemimpin Israel, sama dengan perilakunya dengan Ariel Sharon. Tapi saya ingin mengatakan pada Anda, Majelis Zikir Ar-Ridho, bahwa pada hakikatnya peperangan itu tidak akan pernah berhenti. Karena pada hakikatnya ada yang sedang mereka perjuangkan. Apa itu? Menjungkir balikan ajaran Allah. Menjungkir balikan ajaran Allah. Nanti kalau kita terusin, saya akan disebutnya sebagai ahli teori konspirasi. Ini adalah pekerjaan Freemason. Ini ada, tudingan itu sudah terjadi pada saya. Ini adalah pekerjaan Freemason. Ini adalah pekerjaan pertarungan Muslim dan Muslim. Maka kalau Anda nonton bagaimana pendapat kemarin Imran Hussein tentang perang yang sedang terjadi di Gaza sana, menurut Imran Hussein,
ethnic cleansing sedang terjadi, picu untuk masuk perang dunia sedang terjadi, dan yang paling penting adalah kacaunya perekonomian dunia disebabkan oleh dibantainya sejumlah ladang sumur minyak di kawasan Jazirah Arab jika Iran ikut serta dalam peperangan yang sedang terjadi di Gaza. That is kita. Artinya apa? Kalau dalam bahasa saya, intensitasnya meningkat, baik keluasan maupun kedalaman. Kalau itu terjadi, bukan hanya persoalan yang namanya Hamas melawan Israel atau Hizbullah yang akan masuk, tapi seluruh umat Islam di dunia akan tersaruk masuk, akan terseret masuk dalam peperangan itu. Begitu juga umat non-Muslim lainnya. Kenapa? Karena akan terjadi krisis energi. Kalau krisis energi, maka dia akan terkena krisis keuangan. Di tengah yang namanya krisis pangan sudah terjadi. Pertanyaannya, sebagai penutup, kita dalam posisi kita dalam posisi perang. Minimal perang pemikiran. Minimal perang pemikiran. Tahu indikator perang pemikirannya? 70 tahun, 78 tahun Indonesia merdeka, 44 menteri pendidikan yang kurikulumnya tidak pernah jelas dan selalu mengubah isi batok kepala kita, selalu mengubah kalbu kita. Sampai dengan di bawah tahun 88 masih ada pembelajaran budi pekerti. Di atas tahun 90 pembelajaran budi pekerti hilang, juga tidak karu-karuan hingga hari ini. Itu bagian dari perang pemikiran. Nah, yang muncul dari pertanyaan kita sekarang, kalau ini adalah perang, pertanyaan berikutnya, apakah pemilu 2024 dengan 3 tokohnya menjanjikan penyelesaian? Saya harus bertanya kepada Anda supaya Anda tidak ikut bagian dari maaf. Saya adalah orang yang menyatakan kita tidak boleh menjadi bagian dari masyarakat yang menikmati ketersesatan. Nggak boleh. Kalau Anda tidak ingin menjadi buih, jangan nikmati ketersesatan. Kalau Anda tidak ingin menjadi buih, minimal keluarga Anda. Kalau keluarga nggak bisa, minimal pribadi. Karena Anda pulang akan Anda yang ditanya. Peranan Anda pribadi yang ditanya. Dan karena itu, jangan menikmati ketersesatan. Kalau itu kalimatnya, maka pertanyaannya adalah, apakah pemilu 2024 mengatasi problematik kita? Jawabannya sederhana. Di sini masuk ke ekonomi politik. Sebagai penutup. Ya. Pada pemilu 2004, tiap Anda yang sudah punya hak pilih dari usia 18 tahun sampai dengan kemudian yang punya hak pilih itu, satu orang biayanya Rp36.900. Ulang, perhatikan baik-baik ya. Perhatikan baik-baik. Saya ingin mengatakan pada Anda, apakah kemudian memang kita punya rancangan menyelesaikan masalah apa enggak? Oke, 2004 pemilu yang dilakukan oleh Indonesia untuk memilih sejumlah anggota DPR pusat tingkat 1 dan tingkat 2 beserta memilih presiden dengan berbagai calon. Beban per voter, beban per pemilih adalah ini di level nasional nih, belum hitungan di daerah, belum hitungan APBD tingkat 1 tingkat 2, sudah Rp36.900. Lompat kita ke 2024. Ulang, lompat kita ke 2024. Berapa biaya pemilu 2024? 76 triliun. 76,5 triliun. Berapa pemilihnya? 204.807.220 orang. Dengan catatan
Ada pemilih yang belum selesai fiktifnya. Jumlahnya sekitar 24 sampai dengan 52 juta. Apa indikatornya? Dukcapil menyatakan jumlah penduduk Indonesia 337 juta. Beda angka. Menariknya, tidak ada partai politik yang memasalahkan ini. Apa poinnya? Ada rancangan kecurangan yang sedang berjalan, yang harus kita perhatikan baik-baik. Kalau kita sudah tahu, maka kita ingat 2019. Jadi tadi 76 triliun dibanding angka 204.807.220. Berapa angkanya? 169.000. Hello? 36.900 menjadi 169.000. Anda dapat apa? Yang terjadi adalah Indonesia tidak pernah bisa mengatasi stunting. Tahu stunting? Mereka real. Ini real. Dari angka 24% stunting, per hari ini stunting itu 21%. Gimana? Saya bicara dengan teman-teman IPB dalam sebuah pertemuan dengan kalangan cendekiawan beberapa hari lalu. Tingkat ketimpangan menarik di sini. Menurut angka BPS 3,89. Kalau kita buletin ya 3,9. Tapi menurut riset anak-anak IPB, Institut Pertanian Bogor, dengan penelitian langsung ke lapangan, angka ketimpangan itu sudah mencapai 0,47. Artinya kalau kita buletin pakai range 10-an, 4,7. Apa poinnya? Angka yang Anda bayarkan, uang yang Anda bayarkan lewat APBN untuk pemilu melahirkan ketimpangan yang makin hari makin meningkat. Apa indikatornya? Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. 2015, akhir 2015, awal 2016, saya menyatakan di sebuah stasiun TV swasta, kebijakan yang dibangun oleh pemerintah sedang mengarah pada penurunan daya beli. Hari ini kita bisa lihat beberapa mal tutup, Mangga Besar dijadikan tempat olahraga, Tanah Abang tutup, para UMKM kesulitan. Anda beli beras harganya sudah naik sampai dengan Rp1.000 sampai dengan Rp2.000 per kilogram. Gula naik, semuanya serba naik. Padahal Anda mengeluarkan biaya dari 36.900 menjadi 169.000 untuk melahirkan seorang pemimpin yang ternyata pemimpin itu tidak menyelesaikan masalah. Pertanyaan saya seperti pertanyaan saya tadi, kalau gitu 2024 akan menyelesaikan masalah apa enggak? Kataku dijawab secara optimis, mudah-mudahan. Bagaimana bisa mudah-mudahan kalau sistemnya rusak? Itu jawabannya. Kita tidak perlu bicara tokoh dulu, tinggalkan tokoh dulu, tinggalkan. Lupakan itu tokoh. Apakah itu Anies, apakah itu Prabowo, ataukah itu Ganjar? Lupakan. Netral. Oke? Sebut kita tidak berpihak. Mari kita bahas sistemnya. Sistemnya ini benar apa enggak? Bagaimana menilai sistemnya benar apa enggak? Anda pakai apa menilainya? Halo. Pakai apa nilainya? Balik dong ke Al-Quran. Balik dong ke hadis. Kalau pakai Al-Quran dan hadis, pilpresum adalah bentuk pengkhianatan, bentuk pengingkaran terhadap kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyaratan perwakilan. Sila keberapa itu? Sila keempat. Kalau begitu, ada yang salah dalam sistem negeri ini sejak 2004 sampai dengan hari ini. Saya ulang, ada yang salah sejak 2004 sampai dengan hari ini. Yang salah tadi karena memang si Paman Sam itu
mengintervensi habis-habisan orang-orang Islam yang merasa otaknya cerdas itu menjadi bagian dari pengkhianat. Saya ngomong terbuka. Saya tidak ngomong sekedar di depan Anda. Sudah puluhan profesor, doktor saya hadapi. Sudah puluhan perguruan tinggi saya sampaikan ini. Sekarang saya sampaikan kepada Anda hanya karena satu hal. Qulil haqqa wal kana murad. Dan saya tetap watawassabil haq watawassabil sabar. Dan itu perintah dari Rasulullah. Perintahnya adalah Muhammad Rasulullah waladzina ma'ahu as-sidda'u ala kufar ruhama'u bainahum. Saya sedang menyampaikan ruhama'u bainahum kepada Anda agar Anda tidak menjadi buih, agar Anda berhenti menjadi buih. Kenapa? Karena kesadaran Anda tentang bahwa ada sistem yang salah. Kalau kita bilang innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima, bibir kita ngucap, halo, bibir kita ngucap, perilaku kita sudah begitu belum? Halo, perilaku kita diminta untuk tetapnya namanya menegakkan yang hak adalah hak, tinggalkan yang batil, lawan yang batil. Kalau Anda tidak mampu melawan dengan tangan, ucapkan dengan kata-kata. Kalau Anda tidak mampu juga berdoa, ya Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batilan, subhanaka faqina azabannar. Itu yang diminta pada Anda. Kalau Anda merayakan Maulid malam ini, jadi pulang ke rumah dengan satu sikap bahwa saya terpanggil sebagai umat yang ingin menolong ajaran saya yang saya pegang. Bukan cuma sekedar mengucapkan salawat. Salawat dengan bibir oke, tapi salawat dengan tindakan lebih oke. Karena makna iman adalah aqdun biqalbi, iqrarun bil lisan, amalun bil arkan.